wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dengar suaranya enggak? Insyaallah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hibbati fillah, sejatinya kalau kita berpikir kita ini mau kemana sebenarnya, Allah Azza wa Jal menciptakan kita tidak sia-sia, tidak seperti binatang yang Allah ciptakan untuk kita. Setiap hari berapa ekor ayam yang dipotong, berapa ekor sapi yang disembelih, berapa ekor kambing yang disembelih. Seperti itu terus. Dan binatang itu tak pernah habis. Karena memang binatang-binatang itu diciptakan untuk kita. Lalu kita diciptakan untuk apa, jemaah? Apakah untuk sibuk mengumpulkan harta, sibuk membangun rumah, memperbanyak anak, berbangga-bangga dengan apa yang dia miliki, padahal dia sadar bahwa semuanya akan dia tinggalkan? Ada sebuah surat di dalam Al-Quranul Karim yang kita dianjurkan membacanya pada pagi hari Jumat. Surat apa coba? Pada solat subuh di hari Jumat. As-Sajdah sama Al-Insan. Yang biasanya sebagian orang kalau imam sudah membaca As-Sajdah, dia akan mulai, ya Allah, panjang ini ceritanya. Ternyata As-Sajdah nggak dibagi dua. Rakaat pertama As-Sajdah, rakaat kedua Al-Insan, Suratul Dahr. Yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, apakah dua surat ini yang sering dibaca, bahkan berulang-ulang dibaca, apakah dua surat ini, surah As-Sajdah dan Al-Insan, kita sudah menghayati artinya? Jemaah, atau kita memang tidak pernah membuka tafsirnya sama sekali? Sebagai pertanda kita nggak peduli dengan kehidupan ini. Coba di surah Al-Insan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Kata Allah, apakah telah datang kepada manusia sebuah masa di mana dia menjadi sesuatu yang tidak diingat? Wallahi jamaah, dulu kita nggak ada. Dan kita tidak pernah mengajukan proposal untuk hidup di dunia ini. Ayah kita dulu nggak ada. Kakek kita juga dahulu berada di masa ketiadaan. Dan kita pun seperti itu. Makanya ketika ada manusia yang berbangga dengan dirinya, coba dia bertanya, kalau sekarang dia umur 60 tahun, 61 tahun yang lalu engkau ada di mana? 63 tahun yang lalu engkau di mana? 70 tahun yang lalu engkau ada di mana? 100 tahun yang lalu engkau di mana? Tidak ada gitu jamaah. Kita dulu nggak ada. Ayat ini mengingatkan manusia bahwa kita ada di muka bumi ini bukan karena kehendak kita. Kita tidak pernah menciptakan diri kita sendiri. Lalu kita ada di tempat ini. Allah mengatakan, Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur. Subhanallah jemaah. Air mani yang hina, yang dibuang, yang entah kemana dia pergi. Kita dari air mani yang hina, bercampur antara sperma laki-laki dan wanita, lalu menjadi kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah meludah ke tangannya. Lalu beliau mengatakan, ya ibna Adam. Beliau menyebutkan firman Allah, ibna Adam, engkau diciptakan dari air yang seperti ini. Lalu ketika engkau bisa berjalan, bisa melangkahkan kakimu, memakai pakaian yang indah, lalu engkau mulai sombong, mulai mengatakan, jangan dikasih ini, nggak mau ngasih ini dikasih, semaunya bertindak di muka bumi, tidak mengikuti perintah yang menciptakan diri. Sakar PDW. Ada manusia yang seperti itu. Kapan dia melakukan itu? Tatkala dia sudah bisa berjalan, tatkala dia merasa memiliki harta. Allah mengatakan, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar makhluk yang melampaui batasnya. Kapan? Ketika dia melihat dia memiliki sesuatu, perasaan memiliki sesuatu, itu membuat orang sombong. Perasaan memiliki sesuatu jemaah, itu membuat orang jadi bangga dengan dirinya. Karena kalau dipikir, apa yang hendak dia banggakan? Yang dia miliki. Tapi tatkala dia mengatakan, ini mobil punya antum, la, ada titipan dari Allah. Allah mau ambil kapan? Bisa ambil. Ini rumah juga memang sertifikat atas nama ana. Tapi Allah mau goyang nih bumi, mau hancurkan rumah ana, hancur nih rumah. Tuh semua fulus yang ada di lemari, semuanya titipan. Ketika seorang ada perasaan tidak memiliki, ketika dia mengatakan inna lillah, kita tuh milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah.
Jamaah, antum dengar suara ana enggak? Bismillah. Dengar suara ana? Nah, memang ininya yang korban. Apaan yang dilepas-lepas? Masya Allah. Sampai mana kita jemaah? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika seorang mengatakan kami ini milik Allah, kami, artinya bukan cuma rumah anak pun milik Allah Azza wa Jalla. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kelak kita akan kembali kepada Allah. Tatkala orang merasa seperti itu, dia tahu kalau dirinya adalah hamba, makhluk yang diciptakan dari air mani yang hina. Faja'alnahu, kata Allah, min nutfatin amsyaj nabtali. Kami menguji dia. Selesai antum tahu, tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah diuji. Kita sejatinya bukan penduduk bumi. Kita berada di muka bumi ini karena dosa yang dilakukan oleh ayahanda kita Nabi Adam alaihi salam. Lalu akhirnya kita berada di tempat ini. Maka kata Allah, nabtalihi, kami akan menguji dia. Faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan manusia bisa mendengar, bisa melihat. Tuh mata dikasih sama Allah, tuh telinga dianugerahi sama Allah Azza wa Jal sebagai alat untuk melaksanakan ujian Allah Azza wa Jal. Dipakai buat apa itu telinga? Jemaah, antum tanya sama diri antum, dalam sehari berapa jam telinga itu mendengar yang baik-baik? Berapa hari atau berapa jam dalam sehari telinga kita menyimak Al-Quranul Karim? Kita sibuk dengan omongan manusia. Kita banyak mendengarkan perkara-perkara yang mungkin tak berguna buat kita. Itu berjam-jam. Dengar Quran 5 menit, 10 menit, 30 menit, ta'ab. Capek kadang-kadang. Tapi itulah ujian Allah Azza wa Jalla. Di ayat lainnya Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling sukses hidupnya. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling panjang jabatannya, bukan yang paling besar rumahnya, bukan yang paling bagus mobilnya, lah. Jamaah, apa yang mau antum banggakan dari semua yang kita miliki? Kalau ternyata pada akhirnya semua akan ditinggal. Orang kalau mau bangga, banggalah dengan sesuatu yang engkau milikin dan engkau nggak punya apa-apa. Mereka itu yang berangkat haji, bagaimana mereka mengikrarkan mereka kembali kepada Allah. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan anak-anak yang dia besarkan, penyejuk pandangannya, belahan jiwanya ditinggal, rumahnya dia tinggal, mobilnya dia tinggal, usaha kerjaannya dia tinggal, bahkan negerinya dia tinggal. Untuk kemana dia jamaah? Dia mau berangkat kemana?
Dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia mau pergi menuju Allah. Ya Allah, aku datang ya Allah. Aku datang menjemput panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya semua pujian, wan nikmata, segala nikmat, laka wal mulk, milikmu ya Allah, dan kepemilikan itu hanya milikmu. Wallahi syawal. Tuh, Allah tuh untuk menguji siapa yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Tapi banyak di antara kita lupa kalau dahulu kita nggak ada di muka bumi ini. Lalu kenapa kita ada? Kenapa dua kaki ini bisa berjalan? Kenapa kedua mataku bisa melihat? Kenapa aku bisa mendengar? Untuk apa semua itu? Untuk diuji. Lalu Allah katakan, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafur. Kemudian kata Allah, kami memberikan petunjuk kepadanya. Wallahi jamaah, Allah memberikan pun petunjuk kepada kita. Petunjuk apa? Allah jelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Allah turunkan petunjuknya. Allah utus Nabi Muhammad SAW. Allah utus nabi-nabi kepada umat-umat sebelumnya. Sebagian menerima hidayah itu dan sebagian menolak. Allah katakan imma syakiran wa imma kafuran. Kamu mau bersyukur atau kamu mau kafir? Jamaah, kita beribadah itu bukan karena kita memerlukan sesuatu. Sebagian orang baru beribadah, datang ke masjid di awal waktu, dia hidupkan malamnya, dia bagikan hartanya, dia tahan nafsunya ketika dia memerlukan sesuatu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, itu baik. Tapi ada sebagian tatkala dia senang, dia nggak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tuh beribadah karena banyak hal yang harus kita syukurin. Banyak hal yang kita harus puji Allah Azza wa Jalla, walaupun kita nggak punya apa-apa, jamaah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau tatkala di masa tuanya, tatkala sudah lemah punggungnya, sudah berat kakinya, Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi alaihi salatu wasallam salat sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Rasul, udah selesai urusannya. Dosa-dosamu yang masa lalu dan yang akan datang udah habis, udah diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Terus kenapa engkau harus seperti ini beribadah? Nabi memberikan pesan buat kita, jemaah. Beliau mengatakan, afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Apa yang dimiliki Nabi alaihi salatu wassalam? Rumah yang bagus, usaha yang sukses. Apa yang beliau miliki, jemaah? Beliau hanya tinggal di sebuah rumah yang luasnya 5 kali 5. Itu rumah, ruang tamu, tempat masak, semua di sana. Nabi kita alaihi salatu wassalam
Beliau diusir dari kota Mekah. Beliau pernah diboikot bertahun-tahun. Beliau pernah terluka di perang Uhud, patah gigi, meninggal dunia, baju besinya digadaikan untuk makan. Seringkali beliau nggak makan di rumahnya karena puasa. Bukan karena puasa, karena nggak ada makanan, kemudian beliau berpuasa. Lalu beliau mengatakan, afala akun abdan syakur, apa nggak pantas aku bersyukur sama Allah? Bagaimana dengan kita jemaah? Apa yang sudah kita lakukan dalam mengabdi kepada Allah? Allah udah kasih petunjuk. Allah tuh nggak perlu sama ibadah kita. Antum datang ke masjid, Allah nggak perlu kita datang ke masjid. Allah nggak perlu antum berangkat haji, antum sodako, antum puasa sunnah. Lah, Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah tuh nggak butuh dengan alam semesta ini. Apalagi sama kita. Allah ceritakan tentang kaum Tsamud. Bagaimana Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wa amma Tsamud fahadainahum. Adapun kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, kita telah memberikan petunjuk kepada mereka. Sudah dikasih petunjuk. Fastahabbul ama 'alal huda. Tapi mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Mereka lebih memilih kebutaan daripada bisa melihat. Sebagian kita seperti itu, datang petunjuk kepada dia, telah diperdengarkan di telinganya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa aina tadhhabun? Kalian mau kemana kalian? In huwa illa dzikrul lil alamin. Itu peringatan buat alam semesta. Itu Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan hidup kita, jemaah. Subhanallah jemaah. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsa famubiquha au mu'tiquha. Semua orang itu pergi, semua orang pergi berjualan. Antum lihat seperti orang keluar rumahnya pagi hari, naik motornya, dia mau buka tokonya. Setelah dia buka, dia tata barangnya. Semua manusia itu pergi jualan. Tapi ada sebagian yang nggak punya toko. Ada yang sebagian pegawai, ada yang sebagian guru. Terus gimana mereka jualan? Nah, kita jual diri kita. Kita jual diri. Kata Nabi SAW, faba'i nafsah. Dia jual dirinya. Dia jual kemana? Imma dia jual ke Allah Azza wa Jalla, imma dia jual ke iblis dan bala tentaranya. Allah tuh mau beli sama kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, kalian mau nggak aku kasih tahu perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Apa barang dagangan kita? Jiwa kita, tangan kita, mata kita, semua yang ada di tubuh kita. Allah mau beli. Allah yang kasih itu modal sama kita, dan Allah mau beli. Maka kata Nabi SAW, ada yang menjual dirinya, akhirnya membebaskan dirinya dari segala perbudakan, kecuali perbudakan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ada yang malah menghancurkan dirinya sendiri. Dalam hadis riwayat Ahmad, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu,
Nabi mengatakan kepada Ka'ab alaihi salatu wassalam, a'adzakallah min imarati sufaha. Semoga Allah menyelamatkanmu dari pemerintahan orang-orang bodoh. Qala wa ma imaratu sufaha? Apa yang dimaksud dengan pemerintahan orang-orang bodoh? Qala umara yakununa min ba'di la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Nanti akan ada pemimpin-pemimpin setelah aku, setelah Nabi alaihi salatu wassalam, yang mereka tidak mau pakai petunjukku. Mereka bikin aturan semau mereka. Mereka tidak menjalankan sunnahku. Faman saddaqahum bikadzibihim, barang siapa yang mempercayai mereka dalam kedustaan mereka, wa a'anahum ala zulmihim, dan membantu mereka dalam kezaliman mereka, faulaika laisu minni wa lastu minhum wa la yariduna ala haudi. Maka orang-orang itu bukan termasuk dari golonganku. Aku bukan termasuk golongan mereka, mereka bukan termasuk golonganku, dan mereka tidak akan datang ke telagaku, nggak akan minum di telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim, barang siapa yang tidak mempercayai mereka dengan kedustaan mereka, walam yu'inhum ala zulmihim, dan juga tidak membantu mereka dalam kezaliman mereka, faulaika minni wa ana minhum, maka mereka termasuk dari aku dan aku termasuk dari mereka, wasayariduna ala haudi, dan orang-orang itu akan minum di telagaku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi mengatakan kembali kepada Ka'ab, ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, as-sawmu junnah, puasa itu tameng. Wallahi jemaah, tameng yang bisa membuat kita meredam nafsu kita. Antum yang muda, yang belum nikah, atau yang sudah menikah, yang mungkin memiliki nafsu yang belum tersalurkan, puasa. Yang memiliki ambisi yang tinggi dengan harta, puasa, agar nafsu antum teredam. Sebagian kita makan semaunya, nggak pernah berpikir bagaimana dia meredam nafsu dia. Orang kafir, innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Itu orang-orang kafir, mereka bersenang-senang hidupnya. Mereka makan seperti makannya binatang ternak. Wisata kuliner sana, makan sini, kerjanya yukun terus. As-sawmu junnah, puasa itu menjadi tameng, menyelamatkan kita dari nafsu kita di dunia dan menyelamatkan kita dari adab neraka di akhirat nanti. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah itu mematikan amarah Allah, mematikan kesalahanmu. Banyakin sedekah. Nggak perlu cerita kalau antum sudah sedekah. Biar cerita itu dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Ada riwayat yang nanti engkau akan melihatnya. Was-salatu qurubat, dan salat itu adalah amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi mengatakan kepada Ka'ab, ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab, innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suht, an-naru awla bihi. Wahai Ka'ab, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram. Neraka lebih pantas buat dia. Ingat, ini tubuh amanah dari Allah Azza wa Jalla. Jangan diisi yang haram. Sebagian orang berpikir
Gimana Ustaz? Cari yang halal aja susah, apalagi yang haram. Kadzab orang ini. Suruh lihat tuh orang-orang yang bekerja, yang tiap pagi keluar dari rumahnya syughul. Halal apa haram syughul mereka? Syughul halal mereka. Kapan orang kerja yang haram? Mesti sembunyi-sembunyi. Ya malam hari, supaya tahu yang halal itu banyak dan yang haram itu sedikit. Kemudian yang terakhir Nabi mengatakan, ya Ka'ab, wahai Ka'ab, an-nasu ghadiyan. Manusia itu dua orang yang sedang pergi. Famubta'un nafsah, mereka jual dirinya. Dua orang ini ada yang jual dirinya, famu'tiquha, dia membebaskan dirinya. Yang kedua, waba'i'un nafsahu famubiquha, dia jual dirinya kemudian menghancurkan dirinya. Terserah antum mau jual jiwa antum kepada siapa aja. Yang jelas Allah sudah berikan petunjuk. Inna hadainahu najdain. Dua jalan, antum bebas memilih. Bebas sebebas-bebasnya, tapi ingat, semua tergantung pilihan antum. Allah mengatakan, inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira. Ini jamaah, ini ayat disunahkan dibaca tiap sholat subuh hari Jumat. Antum kalau dengar imam baca itu, ingat lagi, aku ini manusia yang sudah kemana sih aku bawa diriku ini. Allah mengatakan, kami sediakan, kami persiapkan untuk orang-orang yang kafir, yang tidak mau menerima petunjuk Allah, salasil. Ustaz, alhamdulillah saya muslim Ustaz, gak termasuk ayat ini berarti Ustaz. Ini kan buat orang kafir. Ya, emang yang dipikir semua yang di masjid itu muslim? Apakah semua yang datang ke masjid itu orang Islam? Ya, secara zahirnya. Ingat, di Masjid Nabawi itu ada orang-orang yang sholat bermakmum kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? Fid darkil asfali minan nar. Tuh manusia-manusia berada di keraknya api neraka. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. Serigala-serigala berbulu domba ada. Orang munafik bangun masjid. Dipikir orang munafik gak bangun masjid tentu. Mereka bangun di Medina masjid, dibakar sama Nabi SAW ketika Allah kasih wahyu. Tapi sebelumnya Nabi mau sholat di masjid mereka alaihi salatu wassalam. Jadi jangan merasa, oh saya gak termasuk ayat ini. Kita gak tahu. Kita perlu berhati-hati mengecek diri kita. Jangan-jangan selama ini anak hanya pura-pura beriman, kumpul sama orang-orang Islam, tapi benci dengan kemenangan Islam, benci dengan ajaran Islam, benci dengan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah aku udah Islam? Allah katakan, kami sediakan buat orang-orang kafir itu rantai-rantai, belenggu-belenggu, dan neraka yang panas. Kalau antum masuk ke penjara yang ada di Indonesia, di manalah masuk penjara, Anda melihat yang berada dalam penjara itu nikmat hidupnya. Makan 3 kali, waktunya tidur, masih main bola di penjara aja. Berapa tahun? Mau 20 tahun dia di sana, mau 100 tahun dia di penjara seperti itu. Sejatinya orang mukmin itu di penjara di muka bumi ini. Kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang beriman. Jadi kalau bicara penjara, cuma orang berpikir diancam penjara 20 tahun, 30 tahun, ada masalah.
Dia masih hidup di sana. Tapi kalau bicara neraka, sehari antum di neraka. Sehari. Karena kita tahu orang kafir, orang munafik kekal di dalam api neraka. Tapi orang yang muwahhid ada harapan keluar dari api neraka tatkala dia divonis masuk neraka karena dosa-dosa dia. Tapi coba berpikir, sehari antum di dalam api. Jangan sehari. Antum silahkan masak minyak sampai panas. Biasanya minyak kalau panas dan tidak ada yang digoreng jamaah, minyak itu marah. Semakin panas sehingga menjadi hitam mengeluarkan asap. Antum masukkan tangan antum 1 menit. Jangan 1 menit, 2 detik. Masuk kemudian keluar. Karena sebagian kita itu tidak menggambarkan neraka dengan gambaran yang benar. Bahkan dalam bayangan dia, insya Allah Ustaz, yo di neraka pirang dino ngono terus surga. Na'udzubillah. Wallahi sebagian orang dibikin gurauan neraka jamaah. Coba engkau 2 detik masukkan tanganmu, masukkan wajah, lalu engkau keluar. Pertanyaannya, sakitnya akan berapa tahun kau rasakan? Gimana dengan orang yang hidup di dalam neraka, yang sehari di neraka, yang 2 hari di neraka, yang sebulan di neraka? Bagaimana dengan yang khalidina fiha abada, yang kekal selama-lamanya di neraka jemaah? Kita masih hidup, kita masih ada kesempatan untuk jual diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Laksanakan perintahnya. Aduh Ustaz, capek Ustaz. Ya, lebih baik capek di dunia daripada capek di akhirat. Semua orang itu capek. Adapun yang beriman, Allah mengatakan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, abrar, yang dia tahu dengan kewajiban dirinya dan hak-hak Tuhannya. Jadi kalau bicara al-bar, siapa yang disebut orang baik itu? Orang yang mengumpulkan semua amalan kebaikan sesuai dengan kemampuannya. Dia akan minum. Tadi kalau antum dengar imam kita baca Al-Waqi'ah, bagaimana dijelaskan tentang manusia. Manusia ada 3. Al-Muqarrabin, Ashab al-Yamin, dan Ashab al-Shimal. Orang yang baik dibagi 2. Orang yang baik dibagi 2. Ada orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, nih beda surganya. Ada orang yang baik, baik dia, yang melaksanakan kewajibannya dan meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Mereka akan minum dari gelas air yang campurannya itu kafur. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, waqad ulima ma fil kafur min at-tabrid war raihah thayyibah. Dikatakan sudah diketahui bagaimana air yang bercampur dengan kafur itu jadi dingin, baunya wangi, ditambah dengan kelezatan meminumnya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bardul kafur fi tibiz zanjabil. Dinginnya kafur dan aromanya aroma jahe. Antum jangan pikir minum jahe apa kayak gini kira-kira, ya Masya Allah. Yang di surga itu ya hanya nama-nama supaya antum bisa mencerna. Tapi yang ada di sana mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yang enggak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pula pernah terbetik dalam hati manusia. Itu hanya nama-nama supaya kita bisa memahami. Tapi yang di sana jauh lebih dahsyat, lebih nikmat jemaah. Allah mengatakan ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Mata air jemaah
Mereka minum dari mata air yang mereka meminumnya. Hamba-hamba Allah yang meminumnya. Hamba-hamba Allah. Sebagian orang merasa manusia merdeka. Engkau tidak pernah merdeka. Sampai mati engkau tetap hamba. Ya, ketika orang merasa aku hamba Allah. Nih yang kerja menjadi abdi negara. Menjadi abdi siapapun, ingat, engkau berpindah-pindah dari satu jabatan ke jabatan lainnya, tapi engkau tidak pernah berpindah menjadi abdi negara. Sana ke sana tetap abdi negara, ke sana jadi abdi negara. Tapi ada satu hal yang harus engkau sadari, bahwa kemanapun engkau pergi, engkau adalah Abdullah, abdinya Allah Azza wa Jalla, budaknya Allah Azza wa Jalla, yang tidak boleh berbuat kecuali sesuai dengan aturan Tuhan yang menciptakan dia, Allah Azza wa Jalla. Tuh, mereka akan minum nanti di surga, dimanapun minum. Dia akan pancarkan air mata air itu, jangan dipancarkan di rumahnya, dia mau minum, keluar mata air itu, dia minum. Dan antum bisa melihat bagaimana senangnya orang kalau minum dari mata air langsung, jangan. Gimana kalau mata air itu ikut antum di mana antum meminum? Allahu Akbar, jamaah. Apa sih kerjaan mereka di dunia? Supaya kita tahu, kita ingin seperti mereka. Allah mengatakan yufuna bin nadhr. Mereka orang-orang yang menepati nazar mereka. Kalau mereka bernazar, selama nazar itu bukan dalam kemaksiatan, dia tepati. Karena ada manusia-manusia pecundang, ada manusia-manusia penipu, ada manusia-manusia yang kikir, yang dia mengatakan, ya Allah, kalau anakku lulus, aku akan sedekah seperti ini, aku akan puasa, aku akan berangkat umroh, kalau anakku lulus, ya Allah. Kalau enggak, ya enggak, ya Allah. Ya, itu orang-orang pelit. Boleh bernazar dalam kemaksiatan, tapi tidak dianjurkan. Tapi kalau engkau bernazar, hati-hati, harus engkau tepati. Banyak manusia bilang, ya Allah Ustaz, gimana Ustaznya nggak mampu Ustaz. Ana memang nazar mau kalau anak lulus, ana mau berangkat umroh, tapi fulusnya buat beli sayara Ustaz, buat beli mobil Ustaz. Jual mobilmu, berangkat umroh, penuhi nazarnya. Itu penghuni surga, menepati nazarnya kalau mereka nazar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut, ada iman, jamaah. Ada iman dengan hari akhir. Yang kalau orang tahu dengan dahsyatnya hari akhir, dia akan takut. Itu orang-orang yang masuk surga ketika hidup di dunia, hidup dengan ketakutan. Takut dengan kematian yang mengantarkan dia nanti ke alam barzah. Di alam barzah nanti ada orang yang dapat nikmat, ada yang dapat azab, kemudian ada surga dan neraka. Dia takut masuk neraka. Artinya tatkala dia melakukan ketaatan itu bukan karena ria, karena dia takut sama Allah. Dia takut dengan neraka. Wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan orang ini suka berbagi makanan. Kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada orang yatim, kepada budak-budak, kepada tawanan-tawanan. Ala hubbihi. Padahal dia cinta sama hartanya. Kebanyakan kita bagi makanan sudah gak suka. Lihat kulkasnya sudah mau busuk, kasih tetangga, kasih tukang becak sana, kasih siapa? Bisakah antum berbagi makanan yang antum sedang menyukainya? Tapi Ustaz, daripada mubadzir, iya nggak apa-apa, kasihkan. Yang penting belum rusak, kau bagikan. Tapi beda pahalanya, jamaah. Ketika engkau berbagi sesuatu yang sejatinya engkau memang sudah nggak mau. Kalau orang sudah nggak mau, ya pantas dia memang mau buang tuh makanan. Dia mau buang tuh makanan. Cuma supaya nggak dosa, berikan kepada orang miskin. Maka usahakan buat para suami,
sampaikan kepada istrinya untuk tidak menumpuk makanan di dalam kulkas, untuk tidak menyimpan makanan sampai rusak. Ketika dapat makanan, lihat, bukan lihat mana yang disukai dan mana yang tidak disukai, mana yang mau dikirim untuk menunggu dia di kuburannya, dan mana yang mau dia jadikan kotoran di muka bumi. Dia pilih tuh, nih, ini makanan buat kita di kuburan, kasihkan sana. Nanti mudah-mudahan abah, ibu sama kau semuanya bisa makan tuh makanan. Yang ini kita jadikan kotoran. Wallahi kalau kita sadar yang kita makan tuh jadi kotoran, antum akan berbagi yang indah-indah buat manusia. Ada apa kita repot-repot milih makanan yang enak-enak padahal akhirnya jadi kotoran juga. Wa yut'imuna at'ama ala hubbi. Dia cinta sama fulusnya, dia cinta tuh, dia bagikan makanan itu kepada orang-orang yang memerlukan. Subhanallah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalan A'mash An-Nafi', diceritakan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah sakit. Orang sakit itu biasanya ingin sesuatu, jemaah. Anak kalau abahnya sakit, uminya sakit, tanya, abah, pingin apa, abah? Kepingin makan apa, abah? Umi kepingin apa? Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan fashtaha inaban. Awal ma ja'al inab. Dia kepingin makan anggur. Awal anggur dijual itu, jemaah, kepingin makan anggur. Fa'arsalat Sofia, istrinya, kirim orang untuk beli 1 tangkai anggur. Beli dengan harga 1 dirham. Ketika dibawa itu anggur, ada pengemis yang mengikutinya. Diikutin jamaah sama pengemis ini. Kemudian ketika sampai ke rumahnya Abdullah bin Umar, sudah tidak bisa masuk pengemisnya ini. Yang masuk pembantunya. Pengemis dari luar mengatakan, "As-sa'il, saya pengemis." Qala Ibn Umar, "A'tuhu iya." Kasihkan ke dia. Kasihkan ke dia. Padahal dia sedang ingin makan anggur. Dia ingin makan anggur. Lalu istrinya sudah, ya sudah, kasihkan dia. Perintah suaminya. Akhirnya kirim orang beli lagi. Sama, diikutin oleh pengemis lagi. Sampai ke rumah, udah masuk nih, kelihatan itu yang namanya anggur, diberikan kepada Abdullah bin Umar. Di luar yang mengatakan as-sa'il, as-sa'il, kata dia. Kata Abdullah bin Umar, kembalikan kepada dia, kasihkan ke pengemis itu. Lalu Sofiyah ini istrinya marah sama tuh pengemis. Didatangin tuh pengemis. Kau datang lagi ntar nggak dapat apa-apa ya. Karena Sofia kesian sama suaminya sakit. Mudah-mudahan dengan makan anggur sembuh harapannya. Oh jamaah, bisakah kita berbagi sesuatu yang ada satu jamaah ya, jazakallah khairan, kalau dia makan di warung mesti dia minta dibungkus. Kita habis makan, dia minta dibungkus sama dengan yang dia makan. Dia bungkus keluar, dikasihkan satpam, dikasihkan sapa sama dia, agar dia juga bisa makan nanti di alam sana. Dalam Kitab As-Sahih Al-Bukhari atau Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalus sadaqah anta saddaqa wa anta sahihun syahi ta'malul ghina wa takhshal faqr. Sebaik-baiknya sedekah adalah ketika engkau bersedekah dalam kondisi sehat. Orang sehat itu pelit.
Karena dia masih berharap hidup lagi. Dia masih berharap akan memiliki ini, memiliki itu, dan takut miskin. Dia berharap kaya, takut miskin. Itu afdhalus shadaqah. Bukan sedekah biasanya orang kalau sudah sakit, ya kata Nabi SAW, kalau sudah ini buat fulan, ini buat fulan, ini buat masjid, ini tanah buat ini. Kenapa nggak dari dulu engkau katakan buat fulan? Kenapa? Tapi kan nggak apa-apa wasiat, tapi beda pahalanya jemaah. Ketika orang dalam kondisi cinta dengan hartanya, dia berharap umurnya bertambah panjang. Oh, subhanallah jemaah. Ada orang yang berobat habis umpamanya 100 juta. Dia sedekah cuma 2 juta, 3 juta, 5 juta. Kenapa engkau enggak sedekah lebih banyak dari uang berobatmu? Sedangkan sedekah itu termasuk cara berobat. Kemudian Allah mengatakan tentang isi hati penghuni surga ini, supaya jangan hanya penampilannya kita banyak sedekah, hati kita juga harus untuk Allah. Apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah. Mereka bukan mengatakan dengan lisan mereka, tapi dalam hati mereka mengatakan kami ngasih makan kalian itu liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jal. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami enggak perlu dari kalian, kami enggak ingin dari kalian balasan, dan tidak pula ucapan syukron, ucapan terima kasih. Jadi buat orang-orang yang berbuat baik sama orang lain, kemudian kok kayaknya orang ini lupa dengan budi baik kita, nggak balas budi, nggak apa, berarti niat antum yang bermasalah. Niatkan lillahi ta'ala. Ada orang dulu miskin, antum bantu, kemudian dia jadi sukses ya. Setelah sukses, Masya Allah, dia lupa sama antum. Siapa ya? Kata dia. Siapa? Ente lupa sama anak. Yang ngasih modal pertama ente siapa? Kita orang. Masya Allah. Enggak, jangan. Innama nut'imukum liwajhillah. Semuanya berharap wajah Allah. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kita takut kepada Rabb kita. Takut dengan hari yang nanti penuh dengan kecemberutan. Orang cemberut sama, sampai keluar dari cemberutnya ini mungkin minyak-minyak. Antum lihat ada kulit yang berminyak jemaah. Nanti di sana ketika cemberut sampai keluar mungkin seperti aspal keluar dari wajahnya, dari kerutan-kerutan wajah. Ketika orang ketakutan. Fawaqahumullah syarra dzalikal yaum. Maka Allah menyelamatkan mereka dari kejahatan hari itu. Walaqahum nadratan wa surura. Dan Allah berikan kepada mereka keceriaan, kegembiraan. Wallahi jamaah, antum lihat orang bahagia itu nggak perlu dia ngomong. Antum lihat wajahnya, Masya Allah, fulan lagi farhan, lagi dapat rezeki kayaknya fulan. Tapi ngelihat orang dari jauh, aduh taab ini, kayaknya mau pinjam fulus. Lihat wajahnya, sudah wajah mau ngutang ini. Dari mana? Dari kelihatan dari wajahnya jemaah. Subhanallah. Itu orang Allah selamatkan dari hari yang seperti itu, dan Allah berikan kegembiraan jemaah. Kemudian yang terakhir, Allah mengatakan wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Antum baca, lanjutkan ayat ini jemaah. Ana hanya membukanya. Allah memberikan balasan kepada mereka bima sabaru, karena kesabaran mereka jemaah. Wallahi kita ini harus sabar di dunia. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar mendapatkan musibah-musibah, sabar. Itu kuncinya. Tuh mereka dikasih balasan itu karena sabar. Mau sedekah pikirnya nggak perlu sabar. Talha bin Ubaidillah, bagaimana sedekah dia, miliaran dia sedekahkan. Dia ditanya, kok bisa sedekah seperti itu? Apa katanya? Talha bin Ubaidillah, inna la najidu ma yajiduhul bukhala fi nufusihim.
Kita tuh sama dengan orang yang bakhil-bakhil. Kita cinta sama harta. Kita suka sama uang. Kita ingin uang ini bertambah. Sama seperti orang-orang bakhil itu. Walakinnana natasabbar. Tapi kita berusaha untuk sabar. Jadi perlu diopeni jiwa kita ini. Kata Allah, jannatan wa harira, karena kesabaran itulah mereka dikasih sama Allah Subhanahu wa taala surga dan pakaian-pakaian yang indah dari sutra. Sejatinya jamaah, kalau bicara sabar, bicara surga, bicara nikmat surga, semua itu karena rahmat Allah buat kita jamaah. Wujud karena rahmat Allah. Kita bisa sedekah karena rahmat Allah. Kita pun bisa masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi jemaah. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.